Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV yang ada di Kota Bontang, Samarinda, Kutai Timur maupun di Kutai Kartanegara. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Talita di program PKTV Talk. Dan untuk kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial ini karena sesama wanita dan baru saja mengemban amanah ya setelah sebelumnya dilantik di pertengahan bulan Maret 2025 kemarin sebagai Ketua TPPKK Kota Bontang. Siapa beliau? Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Nur Kolbi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Baik Bu, setelah kemarin resmi dilantik dan juga sudah serah terima jabatan ya Bu ya, setelah itu ya beberapa hari setelah itu apakah Ibu sebagai ketua sudah merancang struktur baru ini Bu dari kepengurusan yang lama? Baik, iya, setelah pelantikan, setelah sertijab kita dengan beberapa jajaran pengurus PKK, kita sudah merancang strukturnya. Dan strukturnya itu kita masih berpedoman pada hasil Rakernas ke-9 tahun 2021. Karena belum ada Rakernas yang terbaru, kita masih berpedoman kepada hasil Rakernas yang ke-9 tahun 2021. Jadi tidak ada perbedaan dengan struktur yang sebelumnya. Mungkin perbedaannya cuma di jumlah pengurusnya. Jadi ada pembina, ada ketua bidang 1, ketua bidang 2, ketua bidang 3, ketua bidang 4, kemudian ada sekretaris 1, sekretaris 2, 3, bendahara juga, bendahara 1, 2, dan 3. Kemudian itu ada ketua pokja 1, anggota, ketua pokja 2, anggota, pokja 3, dan sampai pokja 4, ketua dan anggota. Kalau dari kepengurusan sendiri Bu, totalnya ada berapa orang yang terlibat Bu? Alhamdulillah kita sekarang ini totalnya 83. Itu sudah menambah anggota ya? Ada berapa Bu? 83 orang ya. 83 orang. Sementara yang lama? Yang lama yang sebelumnya itu 45 kayaknya. Jadi ada 50%-nya lagi nambahnya ya. Saking antusiasnya ibu-ibu ingin bergabung di PKK, jadi kita tidak semangatnya untuk bergabung, kita terima saja. Nanti itu pun nanti akan ada yang di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Itu belum terbentuk soalnya masih pakai yang lama. Oh gitu. Itu aja masih banyak Mbak yang mau masuk. Cuma kita memberikan pengertian lebih bagus nanti di tingkat kecamatan, kelurahan, karena di tingkat kecamatan dan kelurahan itulah yang akan lebih menyentuh ke bawah, masyarakat bawah. Berarti paling bawah kelurahan ya Bu? Nanti ada tingkat RT itu sudah kelurahan yang mencari ya? RT. Baik Bu, kalau saya berbicara tentang PKK Bu, kan sangat berperan sekali ya di dalam titik terkecil sendiri di rumah tangga. Sebenarnya kalau Bu Nur Kolbi sendiri mengartikan PKK sendiri seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya PKK itu bukan cuma sekedar organisasi, bukan cuma sekedar program, bukan cuma sekedar kata-kata. Terlebih dari kita itu bagaimana ada output, bagaimana bisa ada dampaknya, dampak terutama ke keluarga kecil ya, unit terkecil ya dari masyarakat, keluarga yang terkecil. Bagaimana kita itu terkhusus perempuan ini bagaimana bisa berperan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkualitas. Itu. Bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas? Tentunya dari unit kecil itu keluarga harus ada peningkatan pengetahuannya, keterampilannya. Bagaimana keterampilan? Contoh, diberikan pelatihan. Pelatihan apa saja? Pelatihan menjahit mungkin, pelatihan membuat kerajinan tangan, pelatihan pengolahan makanan. Nah, di situ di unit terkecil keluarga itu bisa dari hal-hal yang demikian itu peningkatan keterampilannya kan bisa membuka akses peningkatan pendapatan keluarga. Betul. Baik Bu, kalau dari
usaha daripada peningkatan dari berbagai sektor tadi ya Bu ya. Sebagai ketua Bu, Ibu merasa bagaimana sih wanita-wanita Bontang ini untuk dalam hal bisa memajukan semua aspek itu Bu? Tentunya wanita Bontang itu ya seperti tadi, dia harusnya berperan aktif, berfokus pada kegiatan yang ada di dalam 10 program pokok PKK. Kita kan ada yang berbagai aspek itu. Betul. Ada di 10 program pokok PKK itu. Ada tentunya di aspek spiritualnya, kemudian aspek sosialnya, aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Jadi peran ibu-ibu itu, bagaimana ibu-ibu itu bisa, yang tadi saya sudah jelaskan juga, bahwa ibu-ibu bagaimana itu membuka akses kepada masyarakat, terkhususnya kaum ibu-ibu, supaya ibu-ibu itu peningkatan pendapatannya bisa meningkat. Bagaimana ibu-ibu itu melindungi anak-anaknya ya di dalam keluarga dulu ya, melindungi anak-anaknya, merasa anak-anak itu terlindungi, merasa nyaman, merasa aman di lingkungan sekitarnya. Oke, kalau dari Ibu sendiri dan juga teman-teman pengurus, apa yang sudah direncanakan maupun sebagai kepengurusan baru kan tentunya untuk bisa menjalankan 10 program itu ada rencana apa yang akan dilakukan itu? Rencana untuk mewujudkan, tentunya yang pertama untuk mewujudkan 10 program pokok itu, program pokok PKK itu, kita harusnya yang pertama rencana awal ini kita akan road ke OPD-OPD terkait dengan program yang kita susun. Supaya misalnya ada support super dana misalnya, kita bisa misalnya kalau Pokja 1 programnya ABCD, ini terkait dinas ini, kita akan road ke dinas, ke OPD terkait. Oke, dan itu sudah awal. Belum. Karena saya mau izin dulu sama Bunda Wali Kota. Rencana itu kita mau izin dulu sama Bunda Wali Kota, karena berhubung Bunda Wali Kota selama seminggu ini, mulai dari Senin kemarin, ada di luar kota mengikuti sidang lanjutan sidrap itu. Ada dinas yang lebih penting ya, tugas yang lebih penting. Kita belum sempat ada bertemu dengan beliau. Insya Allah dijadwal ulang di hari Jumat. Semoga aja beliaunya ada, kita akan bertemu dulu, minta izin dulu, memaparkan dulu program kita, apa-apa program kita, dan akan kita roadshow ke OPD terkait dengan program-program mulai dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Tentunya semua Pokja itu, programnya itu tidak terlepas dari 10 program pokok itu, program pokok PKK. Oke, sebenarnya OPD yang akan disasar di mana aja Bu? Yang disasar itu dinas sosial, kemudian dinas pendidikan, pemberdayaan perempuan, Dispopar ya sekarang, Dispopar yang Dispoparekraf ya. Kalau kalau di Sperindakop di Dekranasda sih nggak ada di PKK. PKK ya Bu ya. Oke, ada beberapa memang OPD yang memang berkaitan dengan PKK Bu. Kemudian kalau kita patokan dengan program-program wali kota maupun wakil wali kota Bontang yang saat ini gencar dilakukan ya Bu, seperti wajib belajar, kemudian ada sholat subuh ya Bu. Itu semua program itu kan tentunya juga mendapat dukungan juga dari PKK. Seperti apa Bu? Kita ini PKK sebagai mitra pemerintah harus selalu bersinergi dengan pemerintah. Tentunya semua program pemerintah akan kita dukung. Jadi semua di setiap kegiatan PKK itu harus mendukung program-program pemerintah. Apalagi di 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota ada 17 program ya. Nah, kita insya Allah mendukung dan sekarang sudah menghimbau kepada semua pengurus, baik itu tingkat kota maupun tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan, untuk menghimbau kepada keluarganya, tetangganya, lingkungan sekitarnya yang himbauan wajib belajar pada pukul 19.00 sampai 21.00, menghimbau untuk
puasa Senin Kamis. Ya. Diharapkan di setiap pertemuan PKK itu di hari Senin dan Kamis tidak menyiapkan konsumsi. Kemudian itu kita juga mendukung program pemerintah itu kesehatan lansia, kita ada senam lansia. Kemudian yang baru-baru ini kita rapat sama pemerintah, hasil rapat itu operasi timbang yang dalam waktu dekat ini kita sudah menghimbau ke kader-kader sampai tingkat bawah, kader-kader PKK untuk ikut berpartisipasi dalam operasi timbang pada yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Mei. Jadi di setiap kelurahan, kecamatan operasi timbang. Itu gunanya tentunya kita menghimbau kepada kader untuk mengajak lagi semua masyarakat, tetangga, lingkungan sekitar untuk ke posyandu menimbang balitanya, membawa tetangga-tetangganya yang mempunyai balita. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa di balita ini salah satu juga untuk mencegah stunting. Betul. Dari posyandu kita tahu ada anak di RT sekian ini sekian yang stunting, karena kita kan juga mendukung program pemerintah penurunan stunting, stop stunting. Kemudian itu stop kekerasan. Banyak kita siap mendukung semua program-program pemerintah. Dan sekarang sudah menghimbau sampai ke tingkat bawah, kader-kader PKK sampai tingkat ke bawah kota, kecamatan, dan kelurahan. Oke, Bu, kalau dari strukturnya sendiri kan memang sudah ada ya Bu ya, tinggal pelantikannya seperti itu ya Bu. Nah, apakah mereka saat ini sudah mulai melakukan tugasnya masing-masing atau masih menunggu rapat dulu ataupun ketemu dengan wali kota atau seperti apa? Mereka itu pada pengurus saat ini sudah tahu tupoksinya masing-masing. Kita sudah berapa kali mengadakan pertemuan. Pertama silaturahmi dan perkenalan, kemudian kita susun ya ini urutan kita susun lah pengurusnya, kemudian kita undang, kita saling berkenalan, kita sudah kasih tahu tupoksinya, sudah diumumkan program kerjanya, sudah sertijab buku-buku, ada namanya buku-buku ini, mohon maaf juga saya belum terlalu menguasai karena baru sebulan dilantik. Jadi itu buku-buku pun saya buku 1, buku 2, disitulah semua tugas dan program kerja yang Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Nah untuk yang sementara ini yang melanjutkan program yang lama itu ada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kalau tingkat kota ini kita belum, karena kan belum pelantikan. Jadi programnya itu masih insya Allah kita actionnya setelah ketemu Bunda izin untuk perencanaan pelantikan kita insya Allah bulan depan. Makanya ini juga tujuan untuk ketemu dengan Bunda Wali Kota izin. Karena kita yang melantik tingkat kota pengurus adalah Bunda Wali Kota. Jadi kita itu menunggu kesiapan dari Bunda, kapan Bunda itu ada di Bontang. Insya Allah kita bulan depan, Mbak. Oke, baik. Bu, kalau kita tadi Bu bilang kan PKK harus menjalankan 10 program pokok itu tadi ya Bu. Nah, apakah program itu nanti akan diembankan ke Pokja-Pokja tersebut atau seperti apa Bu? Di 10 program pokok PKK itu sudah terbagi di 4 Pokja itu. Misalnya Pokja 1 itu menaungi yang program 1 dan 2, pengamalan Pancasila, penghayatan dan pengamalan Pancasila itu program yang pertama. Pokja 1 ya. Program pokok yang kedua gotong royong. Jadi yang 1 dan 2 itu di Pokja 1. Oh iya, jadi itu program 10 itu terbagi. Ini saya belum bisa hafal aja sih. Yang ketiga dan keempat Pokja 2. Yang masalah stunting Pokja 3. Kemudian yang gotong royong dan penghayatan Pancasila Pokja 1. Masing-masing sudah Mbak, sudah ada semua. Kalau per Pokja itu berapa ini sih Bu? Pengurus maupun anggotanya? Pengurusnya itu beda-beda. Di Pokja 1 ada 19 orang yang belum terlalu hafal nih berapa orangnya. Yang jelas keseluruhan pengurusnya itu 83. Di Pokja 1 itu 19, ada yang 17, ada yang 19. Lumayan. Apakah setiap Pokja itu Bu nantinya akan mungkin program kerjanya progresnya itu Bu apakah akan dilaporkan ke Ibu dulu atau seperti apa? Setiap apa yang dilaksanakan sekarang itu kalau misalnya ada undangan mengikuti kegiatan sudah melaporkan, sudah harus karena itu bagian dari nanti ada namanya lomba panji-panji. Itu lomba panji-panji, lomba administrasi.
Jadi setiap kegiatan harus ada dilaporkan ke sekretariat. Misalnya tanggal 1 ada kegiatan bla bla tempat di pendopo, materinya apa, itu dilaporkan. Setiap kegiatan dilaporkan. Itu sudah mulai berjalan sejak Sudah, Ibu dilantik ya, walaupun sudah. para pengurus dan Iya, anggota belum ya. Sudah berjalan. Oke, Bu, kalau kita melihat masyarakat Kota Bontang ini, Bu, dengan semua 10 program yang pokok di PKK, apakah yang menjadi kesulitan di PKK sendiri, Bu, untuk menerapkan 10 program tersebut? Kesulitan kita itu tantangannya keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya itu sebanyak itu, Bu, masih keterbatasan sumber daya itu bukan berarti sumber daya manusianya saja yang terbatas. Minimnya dana masih, minimnya fasilitas masih, ya kan? Kemudian partisipasi masyarakat yang belum optimal, mindsetnya masyarakat juga bahwa mungkin biasa dibilang PKK itu kan cuma jalan-jalan, PKK itu bukan perempuan kurang kerjaan. Iya, kepanjangannya ya, Bu. Itu juga itulah tantangan bagi kita pengurus PKK untuk menghilangkan mindset itu, bahwa PKK itu bukan perempuan kurang kerjaan, bukan yang kerjanya jalan-jalan, bukan kerjanya yang cuma kata-kata menawarkan program. Kita harus bagaimana supaya masyarakat itu bisa sejahtera, bisa mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkualitas. Yang berkualitas itu yang mana? Masyarakat yang beriman, berakhlak, sejahtera, sehat, maju, mandiri. Oke, dan itu memang PR, Bu ya, karena PR. Sangat kompleks sekali menjadi kesejahteraan keluarga itu sendiri. Bu, kalau dari Ibu bilang tadi dengan minimnya sumber daya, Bu. Nah, apa yang akan dilakukan PKK ini untuk membangkitkan sumber daya itu tadi, Bu? Karena ya itu tadi yang Ibu bilang bahwa mungkin mindset masyarakat pada umumnya ini, Bu, sebenarnya bukan di Kota Bontang aja ya, pada umumnya itu PKK ya hanya formalitas saja PKK gitu, Bu. Gimana? Ya, kita hanya bisa menghimbau, apalagi di setiap rapat memberi masukan kepada kader-kader PKK sampai tingkat bawah. Ayo mari kita turun ke masyarakat, menyentuh, apalagi mengajak semua pengurus itu bagaimana bahwa keberadaan PKK itu dirasakan oleh masyarakat, bahwa PKK itu memang ada, bahwa PKK itu memang ada kerjanya. Nah, bagaimana PKK itu bisa salah satunya membuka akses kaum ibu-ibu itu ya, peningkatan pendapatannya itu. Dengan PKK ini walaupun misalnya tidak ada dananya kecil, tapi misalnya semangatnya kita harus selalu motivasi bahwa ini di samping kita dapat pahala jariahnya ya kan ini juga ilmu. Betul. Jangan di setiap pertemuan saya sudah pernah saya bilang bahwa jangan dibuat ini kewajiban, tapi ini kebutuhan. Kita kebutuhan apa? Kebutuhan untuk belajar. Kita kan masuk PKK turun ke masyarakat juga pembelajaran ya, Mbak ya, pembelajaran kita yang tadinya tidak tahu misalnya menjahit, belum tahu situasi keadaan seperti ternyata ada yang seperti ini. Seperti amplang, saya aja masuk di PKK baru tahu kalau ada amplang yang hitam-hitam. Batu bara. Saya tahunya amplang itu yang warna krem dan warna hitamnya. Nah, dengan masuknya PKK kan walaupun kita jadi tahu. Jadi kita itu harus selalu memotivasi lah kader-kader supaya selalu semangat dengan minimnya dana, harus semangat, harus bisa mempengaruhi, harus bisa berdampak, ada dampak positifnya di masyarakat dengan keberadaan PKK. Bu, kalau kita melihat bahwa kesulitan dana itu tadi ya, Bu, dan juga minimnya partisipasi masyarakat. Kalau dari Ibu sendiri, apa sih gebrakan yang akan dilakukan, Bu, untuk mungkin membedakan ya daripada PKK yang sebelumnya dan yang sekarang, Bu, agar memang terlihat PKK ini benar-benar jalan gitu, Bu? Kalau gebrakannya, harapan saya sih supaya bagaimana kita itu bisa memberdayakan keluarga, khususnya perempuan, bisa aktif dalam melaksanakan
pembangunan ya, berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Itu sih keinginan saya ya, insya Allah bisa tercapai di kedepannya. Targetnya tercapainya keluarga yang sejahtera, yang berkualitas, kemudian itu tercapainya 10 program pokok PKK itu tujuannya yang melalui berbagai aspek spiritual, kemudian sosial, ekonomi, pendidikan. Nah, gebrakannya kita harus selalu memotivasi ibu-ibu pengurus supaya kita itu bisa ada target. Nah, targetnya itu tadi. Tujuannya mencapai 10 program pokok PKK itu. Bagaimana caranya? Kita harus terus belajar dan belajar mengembangkan potensi diri. Mungkin kita bisa mengembangkan potensi diri kita bisa selalu semangat aja kali ya, karena itu dari dalam diri sendiri ya, Bu. Karena kan kadang ibu selalu mau ndak ada honornya, kalau ada honornya cepet, nah kalau tidak ada honor lambatnya. Jadi kita itu PKK karena baru bergabung juga ini dengan PKK, terlebih dari saya sudah merasakan 1 bulan ini mulai pagi sampai malam beraktivitas. Kemudian kan kita tidak punya penghasilan. Kalau saya jadi guru sih saya setiap bulan digaji. Dan ini malah justru mencari ya Bu, gimana? Keikhlasan aja sebenarnya, pengabdian ya kan, pengabdian kita. Baik, Bu, Ibu kan sudah menyinggung ya bahwa Ibu sebelum aktif di PKK juga sebagai guru, Bu. Nah, Ibu apakah ada merasa ada perbedaan gitu, Bu, dengan dulu sama sekarang yang ternyata sesibuk ini gitu, Bu? Wah, perbedaannya banyak. Perbedaannya di segi waktu. Di sekarang ini saya ya tergantung jadwal. Kalau agendanya lagi padat, benar-benar bisa sampai pagi sampai malam. Kalau di sekolah kan ada waktunya, ada jamnya. Senin sampai Jumat kita di sekolah, itu 24 jam seminggu. Kita bisa hari Sabtu Minggu sudah libur dengan keluarga. Setelah begini ya, sejak masuk di PKK ternyata sibuknya, dan saya kalau dulu bisa ngikut sama Pak suami, kemana-mana ikut. Sekarang saya berdiri sendiri ya, Bu. Tidak pernah ketemu. Di undangan pun diundang sendiri-sendiri. Bapak diundang sebagai wakil wali kota, saya diundang sebagai ketua PKK. Jadi saya berdiri sendiri. Kalau dulu kan saya mengikut, mendampingin. Nah, jadi waktu ya dari segi waktu. Bu, kalau dari kepengurusan Ibu sebagai ketua sekarang ya, periode 2025 sampai 2030, apa sih yang membedakan dengan periode sebelumnya, Bu? Apa yang selain tadi Ibu bilang bahwa kepengurusannya sekarang bertambah ya, Bu? Nah, apa lagi, Bu? Perbedaannya dari yang sebelum dan setelahnya, yang sekarang. Yang sekarang, yang Ibu ini sekarang mau seperti apa? Oh, mau seperti apa atau perbedaannya ini? Boleh perbedaan nanti lanjut. Kalau perbedaannya itu dari sistem struktur ya cuman jumlahnya aja yang saya sudah bisa bilang. Kalau dari programnya juga sama kan, tetap di mana-mana program itu ya itu 10 program pokok PKK. Harus menjalankan itu harus menjalankan itu. Kalau yang hasilnya ya kita kan baru start nih. Jadi kita belum bisa melihat perbedaannya. Karena kita belum ada output, belum ada hasil, belum gerak ya, Bu ya. Oke. Jadi kan belum bisa melihat perbedaan itu kalau kita sudah punya output, sudah punya hasil. Ini kita kan baru start. Oke, Bu, tadi Bu kan juga sudah pernah menyinggung soal keterbatasan dana itu tadi ya, Bu. Kalau Ibu sendiri untuk menggali dari sisi dana sendiri, ada ide baru nggak, Bu? Idenya itu kalau misalnya dana kita ya itu tadi ke OPD terkait dengan program kita, supaya kita bisa sedapatnya berapa ya itu yang untuk bisa berjalan ya, Bu, anggaran yang kita dikasih itulah yang kita jalankan. Kalau misal sama dengan kita di rumah, kalau misalnya uang kita 1 juta ya 1 juta itulah dibelanjakan, jangan belanja 2 juta kan, seperti itu. Oke, Bu, kalau dari peran wanita sendiri, Bu, di PKK ini menurut Ibu apakah penting, dan bagaimana dengan kan kita tahu bahwa PKK itu harus berjalan dari titik terendah yaitu di dalam rumah. Nah, sementara di dalam rumah mungkin untuk partisipasi perempuannya agak
sulit karena kesibukan ataupun mungkin single parent gitu Bu, gimana? Peran perempuan itu di dalam PKK ya? Iya. Ya harus berperan aktif tentunya dalam fokus pada kegiatan peningkatan yang tadi saya sudah itu bahwa perempuan ya fokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan. Kita kan perempuan harus cerdas. Kita harus menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang berkarya, perempuan yang bermakna. Jadi perempuan itu berperan aktif, sangat harus berperan aktif di dalam setiap kegiatan PKK. Nah, yang terkhusus itu yaitu kalau PKK pasti bolak-baliknya di 10 program PKI karena semuanya sudah tercantum di dalamnya, terkait hal peningkatan pengetahuan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan terpenting beriman, berakhlak itu ada dituangkan di program ke-1 penghayatan dan pengawalan Pancasila. Terus ada gotong royong, bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kita apalagi namanya itu sama dengan program pemerintah itu tengok tetangga, ya kan? Kita itu ada rasa empati kepada tetangga, kita udah gotong royong, kemudian itu bagaimana kita mengembangkan kehidupan kooperasi. Kemudian itu bagaimana kita menata rumah tangga kita, ya kan, yang terkucil di dalam. Menata rumah tangga itu ya menjaga anak-anak kita dari lingkungan, dari penyalahgunaan narkoba misalnya, dari salah pergaulan misalnya. Nah, seperti itu. Oke, Bu, kalau dari peran daripada perempuan dari mungkin organisasi yang dibikin dari hal terkecil ya, mungkin di RT seperti ada perkumpulan arisan gitu Bu, apakah itu juga bentuk partisipasi seorang wanita di dalam kesejahteraan keluarga Bu? Contoh yang arisan tadi? Iya, arisan atau mungkin ada perkumpulan apa yang memang menyangkut wanita ini. Kalau di tingkat terendah RT menyangkut wanita, kalau yang arisan itu ya berarti kan dilihat dari sisi silaturahminya. Kalau ya kan itu silaturahmi. Kalau arisan, kalau menurut saya, kalau misalnya di tingkat RT itu peran wanita itu ya yang ya terkecil tadi gotong royong. Kan kalau di RT ada gotong royong Jumat bersih misalnya, bersih-bersihin musola, masjid, dan itu akan ada dokumentasinya dari sebelum dan sesudah, itu akan dilaporkan. Itu kalau di PKK tetap didokumentasikan karena ya tadi salah satu programnya dari 10 itu salah satunya ya ada senam lansia, itu ya senam sehat. Kemudian ada Jumat bersih itu selalu didokumentasikan, dilaporkan. Kenapa harus didokumentasikan? Supaya kelihatan bahwa ini before, ini after. Nanti yang bersih-bersihnya aja sudah didokumentasikan, sudah bersih. Jadi harus sebelum dan sesudahnya. Ya tingkat RT itu ya lebih itu. Kalau arisan sih nggak ada itu dalam program PKK masuk arisan, ya. nggak masuk. Walaupun itu perkumpulan wanita di situ Bu ya. Perkumpulan wanita, tapi tidak, itu kan cuma silaturahminya RT. Ya, oke. Baik Bu, kalau dari Ibu tadi ada bilang ada senam lansia. Paling gitu. kalau di RT itu mohon maaf, RT majelis taklim pengajian. Iya, itu masuk. Masuk pengajian. Ya, ini di Pokja 1, Fardu Kifayah, masuk di Pokja 1 itu kegiatan. Oke, Bu, kalau dari tingkat mungkin RT sendiri Bu, di PKK apakah akan diambil berapa orang gitu untuk anggota Bu, atau tergantung kelurahan? Menurut yang sekarang yang informasi ya, ini saya entah belum itu, bahwa RT itu sudah harus masuk juga di PKK. Setiap RT, ketua RT itu istrinya sudah harus wajib PKK, masuk ya? Jadi pengurus PKK. Jadi mungkin nanti dia di tingkat kelurahan. Oke, berarti di RT itu harus ada yang mewakili Bu, walaupun itu ketua RT-nya. Iya, gitu, ketua RT-nya. Oke, itu di luar pengurus yang memang sudah satu RT gitu kan ya Bu? Pengurus PKK itu kan Mbak ada tingkat kota. Nah ya belum dilantik, ini tingkat kota Bontang. Kemudian ada tingkat kecamatan yang diketuai oleh ketua PKK-nya adalah istri Pak Camat. Kemudian itu ada pengurusnya juga. Kemudian ada tingkat kelurahan. Ketua PKK-nya itu istri Pak Lurah, tingkat kelurahan. Nah disitulah anggota merekrut
ketua-ketua RT, istri-istrinya RT kan itu yang terbawah. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan ya Bu. Kita masih membahas tentang PKK dan juga peran di masyarakat. Namun saya ingin jeda terlebih dahulu. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bu Nur Kolbi Agus Haris. Namun sesaat lagi tetaplah di PKTV Talk. Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dan juga Ibu Nur Kolbi. Kita lanjutkan obrolan kita tentang PKK dan juga peran di masyarakat. Baik Bu, kalau dari masing-masing Pokja Bu, apakah sejauh ini sudah merencanakan kegiatan dan apakah yang sudah dilaporkan ke Ibu? Setiap kegiatan, setiap Pokja itu sudah ada dalam program masing-masing Pokja, sudah ada dituangkan di buku-buku. Satu, sasaran Pokja 1 itu apa, sasaran kedua, contoh sasaran 1 itu di bidang keagamaan, ya kan, gotong royong, di keagamaan itu baik semua agama, bukan cuma pengajian. Kalau pengajian kan untuk Islam ya, Fardhu Kifayah. Kemudian itu di Pokja 2-3 ada program yang stop stunting ke posyandu, itu ada juga pendidikan anak usia dini. Kemudian itu yang sudah dilaporkan itu yang sudah pernah kita ikutin di Pokja 4. Pokja 4 sudah melaksanakan kegiatan gemar makan ikan, bekerja sama dengan dinas DKP 3 ya Bu? Yaitu dinas itu perikanan ya kan Bu, karena DKP 3. Oke. Dan Pokja 3, maaf, bukan Pokja 4. Oh, di Pokja 3. Oke. Baik, Bu, berarti dari ada 4 Pokja ya di sini ya Bu. Nah, yang sudah berjalan apakah semua Pokja atau yang sementara masih dilaporkan ke Ibu baru Pokja ketiga? Semuanya sih sebenarnya harusnya sudah berjalan. Kalau misalnya ini yang saya kasih contoh di Pokja 3 itu adalah yang program yang besar. Kalau yang kecil-kecilnya menghadiri undangan anak layak kemarin itu Pokja berapa ya? Pokja 2, Pokja 4. Kesehatan kah itu maksudnya ya Bu? Yang layak anak. Layak anak itu Pokja 3 juga. Ini kayaknya banyak yang undang ini Pokja 3. Banyak yang ada undangan itu di Pokja 3. Nah, menghadiri undangan kegiatannya, nah itu dilaporkan pelaksanaannya. Kan di situ mereka para kader itu tujuannya menghadirin itu kan sebagai apalagi tambahan ilmu. Oh, begini ya kalau kita gemar makan ikan. Dan kebetulan di Pokja 3 itu gemari itu PKK itu diminta untuk sebagai narasumber terkait tentang gemar makan ikan. Oke. Nah, harusnya ketua PKK-nya yang diundang, tapi waktu itu saya ada di luar kota sepertinya. Saya ada tidak jadi ada yang mewakili dari ketua Pokja karena 3. yang memang bersangkutan ya Bu ya. Ketua bidang 3. Oke. Bu, berarti kalau dari 4 Pokja tersebut apa yang Ibu inginkan dari per Pokja sih Bu? Maksudnya apakah mereka kegiatannya hanya menghadiri kegiatan atau harus action ini untuk membuat kegiatan justru? Gimana? Tidak, bukan cuma menghadirin Mbak. Itu ada sasaran. Nah, itu ada sasarannya, sudah dijelaskan sasarannya seperti ini. Misalnya Pokja berapa ya menangani posyandu. Sasarannya anak stunting itu dulu misalnya yang menangani stunting ya, sasarannya bagaimana supaya yang operasi timbang ini dulu bulan lalu yang datang ke posyandu itu sekian anak, sekarang bertambah. Itu pasti ada sasarannya, masing-masing punya sasaran. Ada, bukan cuma untuk menghadiri undangan. Itu cuma kalau kita diundang, yang baru berjalan ini kita menghadiri undangan. Karena mungkin kita belum ada melakukan ini dan lain sebagainya itu karena belum pelantikan ya. Iya, kita belum juga rut sama OPD terkait. Oke. Berarti memang untuk sama Bunda. Untuk saat ini karena masih baru sebulan terbentur ini masa transisi,
kita baru dengan pengurusan SK-nya, pelantikan, persiapan pelantikan seperti itu Mbak. Jadi kalau ada yang mengundang kita baru menghadiri. Kalau untuk kegiatan kita sendiri, kita baru 1 kali mengadakan kegiatan sendiri, yaitu Jumat bersih di kebun PKK. Nah, itu kegiatan kita. Oke. Nah, kalau yang lain itu belum karena terlebih dari kita berfokus ke pelantikan dulu dengan roadshow ke OPD terkait dengan program kita. Kita kan udah bisa action ini kalau belum Iya, bekerja betul. sama dengan OPD terkait. Untuk Oke. melaksanakan semua program itu, sasarannya apa-apa saja Harus kita, dikerjasamakan ya Bu ya sama kerjasama OPD. terkaitnya. Oke, Bu, Ibu tadi sudah menyinggung soal kebun PKK ya Bu. Iya, kebun Nah, PKK. sejauh ini seperti apa sih Bu? Kebun PKK itu saya juga baru melihatnya karena saya kan baru masuk PKK. Waktu itu hari Selasa, kata waktu sertijab Ibu Pida sempat bercerita di situ ada di Sukamling itu Bu ada kebun PKK. Oh di mana? Katanya di belakang kantor dewan. Nah sering situ berbicara, saya punyalah katanya ada waktu itu saya kosong. Ayo kita pergi nengok kebun PKK. Nanti kita ada apa-apa terus nggak tahu alamatnya di mana. Cari-cari lah ceritanya. Iya. Sampai di kebun PKK itu nampaknya kebun PKK-nya itu kayak hutan. Karena mungkin tidak tersentuh tidak perawatan terurus selama ya. 3 bulan setelah masa Pergantian transisi ini ya. pergantian. Karena itu apalagi namanya bagian cleaning service-nya juga dirumahkan sementara, jadi tidak ada yang membersihkan. Jadi saya punyalah inisiatif untuk mengadakan Jumat bersih. Pada hari itu Jumat mengundang Bunda juga, tiba-tiba Bunda berhalangan hadir karena harus ada acara apa gitu, tugas juga ya, tugas sebagai kepala daerah yang bisa ditinggalkan. Jadi kita disitu mengadakan Jumat bersih. Di kebun PKK itu macam-macam, ada cabenya, ada markisanya, ada apa lagi di situ ya, macam-macam. Banyak yang ditanam ya Bu. Dan itu ditanam. hasil karya dari ibu-ibu PKK. Hasil karyanya menurut informasi pengurusan Sebelumnya sama ya. Pida ya bisa dijual dengan yang beli, yang konsumsi yang pengurusnya sendiri. Jadi dari dan oleh untuk pengurus. Iya, oke. Dia yang nanam, dijual juga, dia juga yang beli. Uangnya itu ya bisa dijadikan sebagai uang kas mungkin untuk dibelikan nantinya, beli pupuk, beli apa, bibit. Oke. Gitu. Bu, Ibu kan sudah melihat tuh kebun PKK tersebut. Apa yang terlintas di apa keinginan dari Ibu untuk mengelola kembali itu, Bu? Itu ada beberapa catatan yang setelah saya dari situ. Yang pertama itu ingin mengadakan apa lagi namanya itu tanaman yoga. Oh, herbal gitu ya. Kemudian itu saya lihat di situ kan kita bingung ini tanaman apa, tidak teridentifikasi. Nah, kedepannya kita akan mengidentifikasi kembali. Oh, ini tanaman ini. Jadi terus itu harus ada tempatnya jelas. Bagian di sana mungkin tanaman ini, bagian tanaman ini. Seperti itu sih untuk sementara. Untuk perkebunannya kalau untuk perkebunannya itu kan nanti ada cleaning service-nya sendiri. Oke. Dan ini sudah ada ya? Belum karena masih menunggu anggaran perubahan. Karena kan kita jalankan ini anggaran murni. Nah di anggaran murni itu tidak dianggarkan. Jadi kan itu nanti kita mempekerjakan gajinya dari mana. Makanya kita menunggu anggaran perubahan. Kemudian itu kita juga bekerja sama dengan DKP 3 yang kan di dekatnya dinas itu. Oh iya. PKK. Jadi untuk sementara yang merawat ya dinas itu. Jadi ada perawatannya. Nanti kita juga akan sesekali menengok ke sana. Ya mungkin kalau setiap hari nggak mungkin karena jauh ya kan ya. Mungkin kalau ada itu kita akan ke sana dan infonya kalau misalnya diadakan HKG, ada outbound, ada acara PKK diadakan di situ. Oke, Bu. Tadi Bu sempat menyinggung juga tentang Panji ya itu, dan beberapa waktu yang lalu juga PKK sempat mendapat penghargaan juga dari mungkin provinsi atau pusat gitu ya Bu ya. Nah, apakah di kepemimpinan Ibu ini nanti sebagai ketua PKK ada rencana untuk apa ya membuat kepengurusan ini lebih aktif lagi gitu Bu? Ya itu sudah pasti harus aktif, harus aktif. Di Panji-Panji ini kan nanti ya lomba pernah juara, ada lomba Panji-Panji dalam waktu dekat ini kita akan ada namanya HKG. HKG itu
insya Allah direncanakan harusnya katanya bulan Mei untuk tingkat nasional. Nah di situ akan ada lomba-lomba dan persiapan lomba-lomba sudah tetap lanjut. Karena kan yang tingkat kecamatan sama kelurahan kan masih yang orangnya masih yang lama. Yang lama. Jadi program itu jalan. Kalau di tingkat kecamatan tetap jalan. Cuma kita baru kemarin rapat koordinasi dengan tingkat kecamatan dan kelurahan. Oke. Dan berarti apakah data-data pun masih yang lama, iya, Bu? Data-data masih yang lama ya. Data yang masih lama. Makanya kita kan sudah punya gedung baru. Nah, gedung baru yang di Satimpo ya PKK ya. Kita masih menggunakan gedung lama itu karena terkait kepentingan untuk lomba panji-panji karena dimasukkan dulu data-datanya di sekretariat lama. Karena kalau yang baru belum kondusif Bu ya untuk ditempati. Baik, Bu, harapannya apa Bu sebagai ketua PKK yang baru 5 tahun ke depan ini, Bu? Tentu harapannya 5 tahun ke depan itu bisa memberdayakan keluarga tentunya, khususnya perempuan. Bagaimana perempuan itu bisa berdaya, berkarya, dan bermakna. Bagaimana perempuan itu bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan ya, seperti dan bagaimana kita bisa mewujudkan ke-10 program pokok PKK itu ya, mencapai tujuan itu melalui 10 program pokok PKK. Mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkualitas. Yang mana keluarga yang berkualitas itu dia berkualitas jika manusia itu sudah beriman, berakhlak, sejahtera, sehat, maju, mandiri. Nah, itu semua bisa terwujud kalau misalnya di berbagai aspek itu mendukung, aspek spiritualnya mendukung, kemudian sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Itu sih harapannya. Ya, harapannya itu aja, mewujudkan semuanya keluarga, bisa kesejahteraan keluarga yang berkualitas. Iya, semuanya bisa berjalan Bu ya. Baik. Keluarga yang berkualitas itu yang mana? Ya keluarga yang beriman, berakhlak, sejahtera, pokoknya yang bagus-bagus itulah yang sejahtera berkualitas. Oke. Baik, Bu Nur Kolbi sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol ya tentang PKK seperti apa di masyarakat, dan walaupun sekarang masih 1 bulan berjalan, semoga nanti program-program terutama 10 program yang memang sudah pokok di PKK dan harus dijalankan bisa berjalan lancar Bu ya. Amin. Dengan seluruh pengurus. Baik, terima kasih Bu Nur Kolbi, kita berjumpa di kesempatan yang akan datang Bu ya. Siap, insya Allah. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Bu Nur Kolbi Agus Hari selaku Ketua TPPKK Kota Bontang. Kita dukung terus kepengurusan daripada beliau dan semoga Bontang bisa lebih baik lagi. Terima kasih, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.